Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang dalam pengembangan produk baru. Nah, di kelompok 10 ini ada dua anggota. Yang pertama dengan saya sendiri Muhammad Zakaria Wardana dengan NIM 20 10 10 50 38 25. Dan ada juga yaitu Satria Dewantara dengan NIM 20 10 10 50 43 24. Langsung saja saya ingin mempresentasikan yaitu pengertian pengembangan produk baru. Clutter dan Armstrong 2008 mendefinisikan pengembangan produk baru adalah pengembangan dari produk orisinil, peningkatan produk definisi produk melalui research dan development perusahaan sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara A, yaitu membeli seluruh perusahaan hak paten atau pengambilan lisensi dari produk orang lain. Nah, yang kedua yaitu B, pengembangan produk baru atau neo product development, yaitu proses pengembangan produk baru. Yang pertama yaitu penciptaan ide atau idea generation. Tahapan awal dari proses produk baru adalah penciptaan ide. Ide dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu pelanggan, ilmuwan, pesaing, salesman, perusahaan, distributor, ataupun manajemen puncak. Adapun penyaringan ide atau ide sharing. Masalah penyaringan ide bukan hanya memilih salah satu ide yang tepat. Ide tersebut hanya disesuaikan dengan tujuan dan sumber daya untuk memiliki oleh perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan dan pengujian konsep. Setelah lolos dari penyaringan, dibuat menjadi konsep produk yang dikembangkan dan dilakukan pengujiannya. Yang keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran atau marketing strategi development. Untuk memperkenalkan konsep baru, manajer produk baru menyusun strategi yang tepat, yaitu strategi penempatan produk, peningkatan hasil penjual, pangsa pasar, dan sasaran laba. Yang kelima yaitu analisis bisnis atau bisnis analisis. Setelah mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik dan usulan. Nah, yang keenam yaitu pengembangan produk atau produk development. Setelah dianalisis kemudian secara teoristis dan dapat diterima dan dikembangkan secara fisik produk tersebut. Nah, yang ketujuh yaitu pengujian pasar atau marketing testing. Uji pemasaran dilakukan setelah produk mendapatkan tanggapan dari konsumen dan berfungsi aman. Setelah diberikan kemasan dan merek, produk dibawa ke pasar untuk dites guna mendapatkan informasi mengenai pembelian, penyaluran, efektivitas program pemasaran, potensi dasar, dan lainnya. Yang ke-8 yaitu tahapan komersialisasi. Tahapan ini merupakan tahapan peluncuran produk ke pasaran dengan program pemasaran dalam skala penuh, yaitu syarat pengembangan produk. Yang pertama yaitu berpusat pada pelanggan. Adanya pengembangan produk baru yang berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan memberikan pelanggan yang lebih memuaskan kepada pelanggan. Nah, yang kedua yaitu pengembangan produk berdasarkan adanya pendekatan untuk mengembangkan produk baru, yaitu sebagai departemen bekerja sama secara melewati beberapa tahapan dalam proses pengembangan produk baru untuk menghemat waktu dan meningkatkan beraktivitasnya. Yang ketiga yaitu pengembangan produk yang sistematisnya. Pengembangan produk baru tersebut hendaknya dilakukan secara kualitas dan sistematis. Perusahaan dapat menggunakan sistem manajemen motivasi untuk mengumpulkan, meninjau, mengevaluasi, dan mengatur produk baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Dewantara ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Zakaria Wardana. Selanjutnya menciptakan perusahaan yang inovatif. M.R. Gins dan Perney 1987 menyatakan bahwa terdapat 4 proses dalam menciptakan sesuatu perusahaan yang inovatif. Organisasional,
knowledge. Karyawan harus memahami tujuan strategis dari perusahaan. Cara meraih tujuan tersebut adalah dengan menanamkan pentingnya inovasi sebagai strategi perusahaan. Di benak para karyawan akan selalu berusaha untuk bertindak inovasi di perusahaannya. Selanjutnya ada industri knowledge. Perusahaan harus membantu karyawan untuk memahami lingkungan industrinya. Karyawan yang paham akan lingkungan industrinya akan memiliki pengetahuan dan cara pandang yang lebih luas untuk membuat perusahaan menjadi lebih inovasi. Selanjutnya ada rewarding innovation. Jika terdapat karyawan yang memiliki kinerja yang bagus dalam menciptakan suatu inovasi, maka perusahaan akan memberi reward yang tinggi. Program pemberian reward harus ditekankan karena dapat meningkatkan inovasi. Selanjutnya ada ending. Terus hal ini berarti perusahaan sebaiknya mengurangi batas-batas aturan yang terlalu kaku karena hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku tiap karyawan dalam berinovasi. Selanjutnya ada tahapan inovasi produk. Perusahaan mengakui bahwa inovasi adalah sebuah proses kompleks yang membutuhkan investasi yang sehat untuk penelitian dan pengembangan serta keahlian produsen yang signifikan yang berfokus pada pemuasan keinginan dan kebutuhan konsumen. Struktur industri sangat rentan berubah sehingga inovasi menjadi sebuah kunci sukses dalam lingkungan yang penuh gejolak. Ini akan terus menjadi kemampuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka mencapai keunggulan bersaing suatu perusahaan. Inovasi, kemajuan teknologi, riset pengembangan, kompetitif, advantage adalah beberapa hal yang mutlak dilakukan. Selanjutnya ada strategi peluncuran produk. Yang pertama ada proses peluncuran produk baru adalah fase yang krusial untuk mempengaruhi target pasar produk tersebut sehingga perlu dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Proses peluncuran produk bukan hanya sekedar mengenalkan produk kepada pasar, akan tetapi seni membuat jatuh cinta pada pandangan pertama, sehingga konsumen akan tertarik untuk membeli produk dan jika memperoleh kepuasan akan merekomendasikan kepada konsumen lainnya. Yang kedua ada inovasi. Inovasi merupakan kata yang mudah untuk diucapkan, akan tetapi bagaimana melakukan inovasi produk yang baik dibutuhkan kerja keras dari seluruh komponen perusahaan, mulai dari manajemen puncak, bagian penelitian dan pengembangan, produksi, pemasaran, distribusi, sampai dengan bagian eksternal serta corporate social responsibility. Segitu aja dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.